Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarlis, Tambuk D1 A1 18069. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan strategi pembangunan nasional dalam sektor pertanian. Silahkan disimak videonya ya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai tujuan dan strategi pembangunan nasional dalam sektor pertanian. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian pembangunan pertanian menurut Mas Her. Di dalam bukunya Getting Agriculture Movie menyatakan bahwa pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi masyarakat secara luas. Secara umum, pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan proses sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan pertanian menurut garis-garis besar haluan negara dan pelaksanaan Pelita 2 pembangunan pertanian ditujukan untuk: yang pertama, meningkatkan produksi pangan menuju swasembada karbohidrat non-terigu, sekaligus meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, meningkatkan tingkat hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian dalam rangka peralatan pendapatan. Yang keempat, meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian. Yang kelima, meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Yang keenam, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sumber alam serta memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup. Yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah. Selain itu, strategi pembangunan nasional dalam sektor pertanian dilihat secara umum, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan disusun strategi umum yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pertanian. Sebagai bagian dari tulang punggung pembangunan ekonomi nasional, pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara sinergis dengan pembangunan sektor lain dengan mengacu pada RPJMN. Yang kedua, memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan. Mempermasalahkan. Yang kedua, memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan. Permasalahan mendasar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pertanian secara berkelanjutan adalah konversi lahan yang menyebabkan penurunan luas bahan baku sawah pada kasus penurunan kualitas daerah aliran sungai hulu sebagai meningkatnya usaha tani dan pertambahan penduduk yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pangan sehingga meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian pangan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan sumber daya manusia pertanian. Dengan pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar dan infrastruktur yang kurang memadai, organisasi petani dan kualitas sumber daya manusia yang lemah, tanpa adanya kelembagaan yang kuat dan manajemen pengolahan lahan yang memungkinkan tercapainya skala usaha yang optimal, akan mengakibatkan usaha tani menjadi kurang menarik secara ekonomis karena tidak dapat menjamin sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan penghidupan yang layak bagi para petani. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian. Dalam kondisi prasarana dan sarana pertanian sampai saat ini belum berpihak kepada petani, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lemah. Penerapan inovasi teknologi sering terhambat karena tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti penyediaan input produksi, jaringan informasi, atau infrastruktur pemasaran hasil pertanian.
Yang kelima, meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna. Sejalan dengan pergeseran sistem manajemen produksi di masa yang akan datang dan menyikapi perkembangan permintaan pasar menyangkut mutu, harga, dan pelayanan, diperlukan strategi dalam menghasilkan inovasi teknologi dengan memperhatikan keragaman penggunaan dan ekosistem pengembangannya. Rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia merupakan akibat langsung dari rendahnya dan tingkat inovasi teknologi yang diterapkan oleh petani itu sendiri. Yang keenam, mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian. Strategi proteksi dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan tarif impor dan pengaturan impor. Penetapan harga dasar, memberikan subsidi secara tepat untuk sarana produksi dan subsidi bunga kredit untuk modal usaha tani. Strategi promosi dapat dilakukan antara lain peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, perbaikan kualitas dan standarisasi produk melalui penerapan teknologi produksi, pengolahan pasca panen, dan pengolahan hasil. Sekian materi yang dapat saya berikan. Itulah tadi tujuan dan strategi pembangunan nasional dalam sektor pertanian. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua infonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.